Kita akan membahas 3 pilar di cybersecurity. Masih di chapter yang sama, yaitu di information security. Untuk table of content-nya adalah pertama kita bakal bahas pengenalan terhadap framework people, process, dan teknologi framework. Lalu kita akan membahas people, lalu proses, lalu teknologi. Jadi, apa sih alasan kita itu harus mengetahui 3 aspek dari people, process, dan teknologi? Kenapa nggak kita training aja people-nya? Atau kita buat prosedur buat prosesnya? Atau kita amanin teknologinya menggunakan solusi-solusi enterprise yang tersedia? Contohnya kita kasih antivirus terbaik, kita kasih endpoint protection terbaik, dan lain-lain. Jadi alasannya adalah karena threat-nya itu secara terus-menerus, terus berkembang. Dan yang diserang itu bukan cuma dari segi teknologi, bisa juga dengan teknik yang kita tahu namanya social engineering, yaitu adalah kita ngedeketin orang secara personal untuk mendapatkan informasi sensitif, ataupun kita bisa pinjam akses VPN-nya. Habis itu bisa juga dengan kita nge-exploit proses. Misalkan nggak ada SOP yang menyatakan orang nggak boleh connect VPN di public WiFi. Jadi kita serang dia waktu dia menggunakan WiFi public. Nah, jadi ada satu perkataan yang bagus banget, yaitu adalah a chain is only as strong as its weakest link. Sedangkan di organisasi itu kita nggak tahu bagian mana sih yang lemah, apakah bagian people-nya kurang ngerti cyber security, apakah prosedurnya kurang jelas, atau apakah teknologinya kurang update. Kita nggak bisa menilai secara jelas kira-kira di titik mana organisasi kita itu paling lemah. Nah, jadi sekarang kita akan membahas kasus yang paling terkenal. Ini terjadi pada tahun 2021, di mana pegawai Twitter itu terkena serangan spear phishing attack, yaitu kita pura-pura menjadi atasan dari seseorang, lalu kita ngirim email palsu untuk minta informasi sensitif. Mungkin kita minta login credential, lalu waktu dia kasih, kita bisa menggunakannya untuk exploit lebih jauh. Akhirnya, si penyerang ini berhasil membobol dashboard back office dari Twitter, di mana dia bisa nge-tweet atas nama siapapun. Akhirnya dia nge-tweet atas nama Apple, Bill Gates, Donald Trump, Elon Musk, dan lain-lain untuk melakukan scam. Ini adalah tweet aslinya. Nah, serangan ini terjadi di Twitter yang terkenal sudah memiliki ISO tentang information security, lalu terkenal memiliki teknologi protection yang besar, hanya karena kurangnya awareness dari satu orang saja menyebabkan reputation damage sebesar ini. Itu kenapa ada service baru yang sekarang disediakan oleh security consulting company, yaitu namanya adalah red teaming. Jadi kalau vulnerability assessment bersifat secara terus-menerus kita melakukan scanning, kalau penetration testing adalah secara aktif kita melakukan kayak eksploitasi secara manual, lalu ada red team engagement. Jadi kalau red team ini cara kerjanya adalah kita akan dikirim ke kantor klien, saya juga pernah beberapa kali, di mana di sana kita bebas ngelakuin serangan apapun dengan metode apapun. Mau kita ngedeketin staffnya untuk cari informasi, mau kita ngambil kabel habis itu kita colok diam-diam, mau kita menggunakan wifi jumper untuk mendapatkan credential, pokoknya gimana pun caranya. Kita biasanya itu awalnya kita bakal melakukan psychological attack atau kita bakal melakukan social engineering. Setelah akrab kita minta informasi, lalu informasi itu menjadi cikal bakal kita melakukan eksploitasi terhadap sistem dari klien kita. Ini adalah red teaming, jadi sekarang bukan cuma teknologi, tapi dari segi people, proses maupun teknologi akan dilakukan percobaan eksploitasi untuk mengidentifikasi di titik mana klien kita itu paling lemah. Nah, jadi kalau dari segi people itu, yang harus diperhatikan yang pertama adalah tentang awareness. Jadi gunanya adalah untuk prevent insider attack,
Kayak yang tadi saya ceritakan, kalau di Twitter sudah terjadi kredensial bocor untuk satu orang, maka serangannya udah nggak dari luar lagi, tapi udah dari dalam. Karena si attacker sudah bisa nge-impersonate satu orang untuk mendapatkan akses internal. Habis itu misalkan kemampuan untuk employee mengidentifikasi apakah email ini palsu atau enggak. Habis itu apakah login page ini palsu atau enggak. Yang kedua adalah ada cyber hygiene, di mana contohnya ada password reuse policy. Jadi udah banyak banget kayak Google, contohnya pada saat kita menggunakan password yang sama dengan website yang lain, otomatis dia bakal ngingetin kita, ini password sama website lain, tolong ganti. Habis itu bisa juga kesadaran untuk mengaktifkan two-factor authentication ataupun juga menggunakan one-time password untuk semua login. Habis itu ada juga tentang authorization dan authentication, di mana ada role based access control, jadi dia cuma punya akses terhadap file yang emang milik dia dan merupakan tanggung jawab dia. Jadi kalau ada apapun, ada apa-apa, ada kebocoran atau apapun, bisa di mapping orang mana yang memiliki tanggung jawab terhadap file ini sehingga terjadi kebocoran. Selanjutnya adalah dari segi proses. Kalau dari segi proses ini, yang pertama itu ada prosedur and compliance. Misalkan ada right and prosedur nge-akses VPN gak boleh dari wifi public. Habis itu kalau misalkan kita mau ninggalin laptop harus kita lock. Habis itu ada juga security standardization. Misalkan untuk mengakses VPN lokal harus memiliki antivirus bla 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 dengan versi bla 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 dan sudah di-scan selama beberapa menit. Habis itu diproses juga ada Security Operation Center, di mana melakukan real-time security monitoring. Jadi kalau misalkan ada yang anomali sedikit pun, contohnya login di tempat yang nggak biasa, bisa langsung dicek. Habis itu selanjutnya di proses ini ada security audit yang terbagi menjadi mungkin vulnerability assessment, penetration testing, habis itu ada juga mungkin ISO auditing, biasanya ISO 27001. Berikutnya adalah teknologi. Kalau dari teknologi itu biasa ada menggunakan implementasi Zero Trust and Access Control, di mana setiap kali kita login atau setiap kali kita mau akses satu file, kita dimintain OTP dikirim ulang ke device yang kita punya ataupun ke email kita. Dan biasa expirednya itu cepet, bisa setiap minggu, bisa setiap hari, kita dimintain one time password dan juga two factor authentication terus. Habis itu ada juga firewall dan endpoint protection, di mana ini untuk mencegah pada saat karyawan itu nggak ada di kantor, jadi dia itu nggak gampang diserang karena misalkan dia nyolokin USB itu langsung ditolak. Ada request yang masuk ke komputer itu langsung ditolak dan nggak bisa akses dan lain-lain. Yang terakhir itu ada juga intrusion detection dan prevention system yang berguna pada saat kita diserang. Ini bisa mencegah serangan, jadi ngeblokir percobaan serangan. Ada juga detection system di mana ngedetek serangan dan langsung diinfoin ke tim terkait agar serangan ini bisa diantisipasi agar nggak menyebabkan damage yang berkelanjutan.